Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala اللهم صل على Muhammad wa محمد ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan kita untuk mengambil berkah dari Arba'in Imam Husain ini. Semoga kegiatan pada sore hari ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi alaihi wassalatu wassalam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, khususnya para syuhada Karbala. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, pada lanjutan dari short course yang diadakan oleh ICC terkait Arba'in ini, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita, Ustadz Ahmad Hidayat, yang pada kesempatan kali ini akan berbicara terkait peran Arba'in sebagai pemberi identitas Muslim Syiah. Jadi tentu kita lewat kajian pada sore hari ini kita ingin melihat bagaimana Arba'in itu memberikan identitas kepada kita sebagai seorang pecinta Ahlul Bait atau Muslim Syiah. Baik, langsung saja kita berikan waktu untuk Ustadz, dan akan setelah pemaparan materi dari Ustadz kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Ustadz Ahmad Hidayat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi ya abada. Ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni liziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Para ustadz, para pendengar, baik lewat Zoom maupun streaming, short course hari-hari Arba'in dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
juga dalam rangka membangun kecintaan kita kepada Aba Abdillahil Husain, kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, khususnya dalam upaya kita untuk memastikan diri kita sebagai orang-orang yang masuk di dalam barisan para penanti sahibul asri waz zaman, ajalallahu farajahu syarif. Hari yang baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan atau paling tidak akan membicarakan tema yang sebenarnya sangat menarik untuk kita telaah dengan baik, bahwa betapa upaya kita untuk mengenal jalan suci Ahlul Bait, mengenal pilihan-pilihan hidup yang dituntunkan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah, petunjuk hidup yang telah menjadi bahagian terpenting dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, itu karena kita yakin betul bahwa melalui upaya-upaya kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai bahagian dari jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sebagai jalan untuk membangun kualitas diri kita dengan baik, maka memang tidak ada jalan lain yang kita lakukan kecuali berupaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman kita kepada jalan suci yang telah ditunjukkan, baik itu melekat, yang memang melekat pada pribadi-pribadi suci, baik Rasulullah maupun Ahlul Bait Rasulullah, dan juga terutama khususnya di hari-hari Arba'in di bulan Safar yang dimulai dari bulan Muharram, ada tauladan-tauladan yang bersama dengan Aba Abdillahil Husain. Ada Sayyidah Zainab, ada Abdul Fadl Abbas, ada sahabat-sahabat dari Aba Abdillahil Husain, ada keluarga Rasulullah, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merepresentasikan diri mereka sebagai pribadi-pribadi mukmin yang sejati. Pribadi-pribadi dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an agar wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar kita tidak mati kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat, maka saya kira profil dari para syuhada Karbala dan yang menyertai perjalanan panjang dari Karbala ke Syam, lalu balik ke Karbala pada hari Arba'in seperti yang kita sedang peringati hari ini, adalah profil manusia-manusia yang telah menunjukkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang menempuh jalan kematian dalam keadaan mereka dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan yang bersifat, inilah sesuatu yang bersifat fitrawi yang melekat pada diri setiap manusia, bahwa ending dari perjalanan hidupnya itu indah. Akhir dari perjalanan hidupnya itu betul-betul membanggakan, menyelamatkan, memberikan kebahagiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jemaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang di dalam upaya kita untuk
membangun identitas diri kita sebagai seorang pecinta Ahlul Bait. Kalau kita menyebutkan bahwa Madrasah Karbala, Madrasah Arba'in adalah madrasah yang paling serius, menunjukkan kepada kita bagaimana semestinya seorang berlaku di dalam membawa dirinya untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang suci. Saya ingin memulai pembicaraan saya dengan mengutip pernyataan Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihassalam. Sayyidah Zainab ketika di Karbala ditanya oleh orang-orang jahat itu tentang apa yang dia saksikan dalam peristiwa pembantaian, pembunuhan terhadap Aba Abdillahil Husain, putra-putra Aba Abdillahil Husain, sahabat-sahabat Aba Abdillahil Husain. Singkatnya, dalam pernyataan yang mungkin panjang disampaikan oleh Sayyidah Zainab, beliau menyebutkan ma ra'aitu illa jamila. Dia tidak menyaksikan peristiwa itu kecuali keindahan. Dari sini saya ingin membicarakan beberapa hal terkait dengan pernyataan ini yang mungkin bisa saya pahami dan mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan yang baik ini. Ikhwan wa akhwat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menarik bahwa Sayyidah Zainab menyebutkan peristiwa yang banyak orang yang melihat peristiwa ini, yang membaca sejarah peristiwa ini, itu tidak ada kesimpulan yang bisa termasuk kita, termasuk saya, kecuali mengatakan bahwa ini peristiwa yang amat sangat mengenaskan. Ini peristiwa yang begitu menyeramkan. Ini peristiwa biadab yang dilakukan oleh manusia atas manusia yang lainnya. Itu kesimpulan yang antara lain bisa muncul di kepala kita ketika kita mendengarkan peristiwa Karbala. Tetapi menarik, Sayyidah Zainab menyebutkan bahwa itu semuanya adalah keindahan. Nah, apa makna keindahan? Kenapa Sayyidah Zainab kemudian menyebutnya sebagai sebuah keindahan? Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak saya ingin menyebutkan 4 hal pada kesempatan ini sebagai upaya kita untuk memahami pernyataan itu dan dalam rangka mencoba melihat diri kita, komunitas kita sebagai bahagian dari kelompok yang membangun kecintaan kepadanya dan apakah kita kemudian memperagakan keindahan-keindahan yang disebutkan dan disaksikan oleh Sayyidah Zainab itu. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyebutkan 4 hal. Kenapa Sayyidah Zainab? Tentu ini tafsir yang bisa saya pahami dan antum kita semua bisa mengembangkan dan menyebutkan banyak dan tentu memang tidak terbatas apa makna dari pernyataan Sayyidah Zainab itu. Yang jelas bahwa di dalamnya menyimpan begitu banyak pelajaran yang begitu indah. Nah, ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyebutkan sebuah hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Dari Imam Ja'far As-Shadiq menyebutkan ketika itu, setelah peristiwa Karbala, Imam Ja'far As-Shadiq menyebutkan irtaddan nasu ba'dal Husain illa salasa. Beliau mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 orang yang tersisa. Setelah peristiwa Karbala itu semua orang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya yang bisa kita pahami dari hadis ini, mungkin tidak berbicara jumlah dalam makna jumlah hitungan 1 2 3 orang. Tapi menggambarkan bahwa ada situasi yang begitu mencekam. Ada situasi yang betul-betul begitu mengintimidasi. Ada situasi yang betul-betul begitu
membuat manusia pada saat itu berada pada situasi yang sangat rumit, sehingga kesulitan untuk menunjukkan dirinya, kesulitan untuk menghadirkan dirinya karena khawatir akan mendapatkan pembunuhan susulan setelah terjadi pembunuhan atas Aba Abdillahil Husain alaihi salam. Atau kalau mengikut Imam Sajjad, beliau mengatakan, ma bimakkata wal Madinah isyuruna rajulan yuhibbuna. Imam Sajjad alaihi salam menyebutkan seperti itu. Ma bimakkata wal Madinah isyuruna rajulan yuhibbuna. Di seluruh Mekah dan Madinah tidak lebih dari 20 orang yang mencintai kami. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan situasi yang begitu sangat sulit pada saat itu. Dan kalau kita mempercayai, kalau kita meyakini bahwa peristiwa Karbala adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Peristiwa Karbala, Madrasah Karbala, sebagaimana slogan yang selalu kita sebutkan, ya. Kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Tidak ada hari kecuali Asyura dan tidak ada tanah kecuali Karbala. Ini menunjukkan bahwa Madrasah Karbala ini tidak akan pernah sirna. Madrasah Arba'in itu tidak akan pernah hilang. Dia akan menggelinding seperti bola salju dan membesar sampai zuhurnya sahibul asri waz zaman ajjalallahu farajahus syarif. Nah, karena dia akan menggelinding terus-menerus, dia akan menjadi sebuah gerakan yang begitu masif di seluruh permukaan bumi ini. Ini akan menjawab pernyataan Imam Ja'far As-Shadiq dalam hadisnya, bahwa ketika Imam Husain terbunuh tidak lebih dari 3 orang yang berada dalam keadaan Islam, selebihnya irtad, meninggalkan agama. Tidak lebih dari 20 orang yang masih memiliki kecintaan kepada Ahlul Bait, kepada Imam Sajjad, Ba'dal Husain, Ba'dal Karbala. Ini memberikan pernyataan bukan saja gambaran pesimisme, bukan saja memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pesimisnya keadaan pada saat itu, tetapi menggambarkan bahwa ketika Imam Ja'far mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 orang saja. Tidak lebih dari 20 orang, kata Imam Sajjad. Tetapi 3, 20 itu kemudian memberikan makna yang begitu besar. Memberikan peran yang begitu besar. Memberikan penggambaran suasana yang tidak kehilangan momentum. Mereka yang mereka yang tidak lebih dari 20 orang, tidak pernah melihat keadaan ini membuat mereka buntu, tidak memiliki jalan keluar, lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Ini penting. Dan inilah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa yang dialami oleh Sayyidah Zainab sejak berjalan dari Karbala sampai menuju Damaskus. Bagaimana Sayyidah Zainab, bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana setiap peserta karavan itu memberikan perannya masing-masing yang menunjukkan bahwa mereka tidak kehilangan elan vitalnya sebagai mukmin dan mukminah di jalan agama Allah dan Rasulullah, sehingga dalam setiap keadaan mereka menampilkan jati diri sebagai mukmin, sebagai penempuh jalan spiritual tanpa kehilangan sedikit pun rasa tertutup dari jalan untuk melihat masa depan itu dengan baik. Antum semua sudah mendengarkan bagaimana khutbah Sayyidah Zainab. Antum semua sudah mendengarkan bagaimana khutbah Imam Sajjad. Kita semua mendengarkan pernyataan Ummu Kulsum. Semua sudah kita baca. Dan saya tidak akan berbicara pada hal itu. Saya tidak akan menyebutkan itu lagi. Karena antum semua sudah membacanya dengan sekian kali mengikuti Asyura, sekian kali mengikuti Karbala, mengikuti Arba'in. Saya tidak akan memberikan pengulangan pada tema itu. Tentu
untuk mengambil berkah dari pernyataan-pernyataan mereka bisa kita lakukan dalam rangka menghidupkan semangat kita. Tetapi saya ingin mencoba membicarakan apa makna di balik pernyataan-pernyataan mereka. Saya ingin mengutip sedikit pernyataan Sayyidah Zainab ketika berbicara dengan penuh emosi. Emosi ini bukan emosi dalam pengertian tidak terkendali. Suasana kejiwaan yang betul-betul mempengaruhi dia sehingga membicarakan sesuatu, sehingga orang-orang yang melihatnya seperti sedang menyaksikan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam setiap menyampaikan khutbah dan pidatonya. Ini menggambarkan bahwa Sayyidah Zainab tidak kehilangan keseimbangan. Ini menggambarkan bahwa Sayyidah Zainab tidak sedang mengalami situasi depresi. Tidak. Dalam keadaan dia dihimpit oleh berbagai macam masalah. Sayyidah Zainab misalnya mengatakan begini, karena kalian tidak memiliki mata hati, tidak mengenal situasi, tidak mampu membedakan antara hak dan batil, maka kalian telah merusak amal perbuatan baik kalian di masa lalu. Lahir dalam keadaan iman, lisan kalian penuh dengan ungkapan revolusi, tetapi batin kalian hampa dan tidak mampu bertahan dalam menghadapi terpaan badai penentangan. Ini pernyataan Sayyidah Zainab yang menarik untuk kita renungkan, untuk berbicara terkait dengan identitas, bagaimana membangun identitas kita. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya akan menyebutkan 4 hal dari makna pernyataan Sayyidah Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Yang pertama, mungkin Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa Karbala adalah tempat untuk mengasah dan membangun keyakinan kita. Itu yang pertama. Untuk orang tidak optimis, untuk orang tidak kehilangan optimisme, untuk orang tidak tidak menjadi depresi dengan keadaan itu. Sayyidah Zainab ketika mengatakan ini semua indah. Sayyidah Zainab ingin mengajarkan kepada kita, para pecinta Ahlul Bait, dengan masalah, dengan problem yang kita hadapi. Kita difitnah, kita dipersekusi, kita diancam, kita diboikot, kita dimacam-macami. Selama 1400 tahun ini. Sayyidah Zainab ingin mengatakan bahwa tempat dan Karbala itu, Madrasah Arba'in itu adalah tempat untuk membangun dan menguatkan keyakinan untuk berada di jalan yang benar. Itu yang pertama saya kira. Nah, bagaimana orang yang yakin itu? Seperti apa orang yang berada dalam keyakinannya? Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Karbala, Arba'in, kalau kita hari-hari kemarin misalnya, orang-orang sekarang ini berada di Karbala, yang sudah sampai di Karbala, sudah berziarah, kita lihat berjalan saja dari Najaf ke Karbala yang berjarak kurang lebih 90 km itu, rata-rata kita menempuhnya 3 atau 4 hari. Dan kita merasakan kelelahan yang begitu berat. Tapi menarik, karena kita menyaksikan bahwa di depan sana ada Imam Hussein, ada Abul Fadl Abbas, ada Ali Akbar, ada sahabat-sahabat Imam Hussein, yang sedang menanti kita dengan lambaian tangan yang betul-betul begitu indah. Mempesona lambaian tangan itu, membuat kita begitu optimis dan begitu yakin untuk berjalan dengan seluruh problem yang kita hadapi. Kaki mulai lecet, keringat tidak pernah berhenti bercucuran, badan mulai merasakan penat dan seterusnya. Tetapi karena di depan sana kita yakin kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa di sisi Aba Abdillahil Husain, maka kita tidak pernah berhenti untuk berjalan. Ma ra'aitu illa jamila, memberikan kepastian pada diri kita tentang sebuah harapan yang meyakinkan. Dan ini identitas yang harus kita miliki sebagai pecinta Ahlul Bait. Para penghidup Madrasah Arba'in
dan Karbala. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan sekalian, Arba'in membentuk identitas kita sebagai manusia-manusia yang tercerahkan. Karbala adalah madrasah terbaik. Sampai kita mengenal sebuah riwayat, kalau Imam Hussein mengatakan bahwa saya keluar bukan untuk tepuk dada, bukan berangkat ke Karbala untuk tepuk dada, untuk membusungkan dada, untuk berbangga diri, tidak. Imam Hussein mengatakan li islah ummati jaddi, untuk memperbaiki keadaan umat kakekku. Memperbaiki keadaan itu apa? Tidak bisa dengan indoktrinasi, dengan pencerahan, dengan dialektika yang baik, dengan berpikir yang benar, dengan membangun pemahaman dan keyakinan ini secara benar. Dan kita tahu bahwa ajaran mazhab Ahlul Bait, ajaran Ahlul Bait, ajaran Islam adalah ajaran yang mengantar manusia sampai kepada puncak kesadarannya. Ikhwan sekalian, kadang-kadang atau kita menerima atau memilih sesuatu itu, apa saja, itu pendekatannya, alat yang kita gunakan pada diri kita ada dua. Pakai nalar atau pakai rasa. Pakai nalar atau pakai rasa. Yang pakai nalar itu rasional, itu betul-betul memberikan pencerahan. Yang pakai rasa itu biasanya sentimental. Yang pakai rasa itu sentimental. Dan orang-orang Syiah yang berjalan dengan berbagai macam problem yang dihadapi, sebagaimana yang dilakukan, yang dialami oleh Sayyidah Zainab, sepanjang kurang lebih 800 atau 900 kilometer dari Karbala menuju Damaskus, dia tidak pernah kehilangan keseimbangan. Nalar dia, rasionalitas dia, pikiran dia yang jernih, terus hadir dalam perjalanan itu dalam rangka betul-betul untuk satu hal, li islah ummati jaddi. Jadi pencerahan Karbala dalam rangka mencerahkan kehidupan umat Islam. Ada sebuah pernyataan, konon itu hadis, saya belum telaah dengan baik, bahwa Islam didirikan atau dibangun oleh Rasulullah, diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegakkan kembali oleh Aba Abdillahil Husain. Didirikan kembali oleh Aba Abdillahil Husain. Dan betul saja, seandainya tidak ada peristiwa Karbala, tidak ada peristiwa Arba'in, maka mungkin kita semua tidak lagi mengenal Al-Quran dengan benar, kita tidak lagi mengenal siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sehingga yang kita kenal adalah manusia-manusia sontoloyo seperti Muawiyah, Yazid, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Arba'in memberikan identitas kepada kita, membentuk identitas kita sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab. Orang yang berjalan. Dan saya kira, minta maaf, apa yang indah dilihat oleh Sayyidah Zainab. Di Karbala semua orang hadir dengan perannya masing-masing. Setiap orang tahu apa kapasitasnya. Setiap orang tahu apa yang mesti dia kerjakan. Setiap orang tahu siapa dirinya di hadapan Aba Abdillahil Husain. Sehingga tidak ada di antara mereka yang ingin berbuat di luar dari kendali Imam Husain. Dan antum lihat, setiap mereka ingin maju ke depan, mereka selalu minta izin kepada Imam Husain. Bagaimana Abul Fadl Abbas berkali-kali datang minta izin untuk maju lebih awal. Tapi Imam Husain mengatakan tidak, kamu jaga tenda, kamu jaga kemah, kamu jaga putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada setiap orang yang mencoba mengambil satu tindakan kecuali sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Aba Abdillahil Husain. Ikhwan sekalian, ini pelajaran penting bagi kita.
Kita tidak boleh mengambil peran di luar dari kapasitas kita, kemampuan kita, keandalan kita. Arba'in itu betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang harus mengambil peran. Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana bertanggung jawab atas seluruh peran yang kita ambil. Dan sejatinya kita memerankan tanggung jawab kita pada tingkat di mana kita mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita secara persis. Agar kita tidak salah di dalam memerankan tindakan kita, tanggung jawab kita. Banyak orang atau banyak kita kemudian salah dalam bertindak, itu karena apa? Karena bukan tanggung jawab kita, kita mengambilnya. Bukan tugas kita, lalu kita mengambilnya. Bukan bahagian dari kita, lalu kita mengerjakannya. Akhirnya di sana sini kita menemukan berbagai kebocoran. Cukup Nabi mengatakan, berikan pekerjaan itu pada ahlinya. Dan Karbala, Arba'in menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat Aba Abdillahil Husain. Bagaimana putra-putri Rasulullah yang menyertai Imam Sajjad menuju Kufa, lalu berterus sampai ke Damaskus. Mereka sepenuhnya berada dalam kendali Imam Sajjad dan Sayyidah Zainab. Mereka bertanggung jawab melakukan setiap perannya masing-masing. Dan ini menggambarkan identitas masyarakat Syiah yang semestinya. Tanggung jawab. Nah, yang ketiga, yang keempat, ikhwan sekalian, apa yang indah disaksikan oleh Aba Abdillahil Husain? Kerjasama. Teamwork yang baik. Mereka adalah satu tim. Mereka adalah satu kelompok masyarakat yang memperagakan agama ini secara indah. Memperagakan Islam ini secara baik dan apik. Dan ikhwan sekalian, kalau kita percaya bahwa Karbala adalah episode yang menetapkan tonggak, menancapkan tonggak penantian zuhurnya Imam Mahdi, maka kita harus percaya bahwa Imam Mahdi hanya akan zuhur kalau kita yang mengaku sebagai pecintanya telah berada dalam situasi yang betul-betul rapi, tertata, menjadi satu tim yang bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Ini teamwork, dan mestinya inilah antara lain identitas yang harus dimiliki oleh seorang tasyayyu, oleh seorang yang menghidupkan hari-hari Karbala dan hari-hari Arba'in, sehingga insya Allah Madrasah Asyura, Madrasah Arba'in adalah madrasah yang hidup dalam pribadi-pribadi kita setiap harinya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira bisa kita diskusikan. Ustadz Alamsyah, faddalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, syukron Ustadz atas pemaparannya yang singkat dan jelas. Mungkin untuk mengawali diskusi, jadi mungkin 4 kata kunci yang tadi telah dijelaskan Ustadz itu adalah bahwa harapan, nalar, tanggung jawab, dan kerjasama. 4 hal inilah yang kemudian menjadi identitas bagi seorang Muslim Syiah yang senantiasa memperingati Arba'in, memperingati perjuangan Al-Imam Husain alaihissalam dan para sahabatnya yang mulia. Baik, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya di ruangan Zoom ini ataupun yang mengikuti via Facebook. Kami persilahkan untuk berdiskusi dan bertukar pandangan dengan Ustadz Ahmad Hidayat. Mungkin kita tunggu sejenak bagi yang ingin bertanya.
Oh ya, mungkin Bapak Hizbullah ingin bertanya secara interaktif, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan ke saya. Ada tadi satu poin yang Ustaz kemukakan berkaitan dengan kalau masyarakat Sayu ini misalnya sudah satu langkah, satu komando misalnya, maka itu identitas sebagaimana yang ada di Karbala. Tapi kalau konteks kita misalnya sekarang ini begitu sulit untuk satu langkah lah kira-kira. Menurut Ustadz, identifikasinya apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita ini begitu sulit untuk bersatu dalam konteks mungkin lebih khusus dalam konteks Indonesia ya. Terima kasih Ustadz. Ustaz Alamsa, saya langsung jawab. Iya, silakan langsung jawab aja. Baik. Ya, makasih banyak Ustadz Hizbullah yang saya muliakan. Memang salah satu tema yang mestinya kita harus hidupkan terus-menerus adalah membicarakan upaya-upaya untuk mempersatukan di antara sesama kita. Karena, atau sesama, bahkan sesama umat manusia. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya, Imam Ali mengatakan bahwa semua manusia itu bersaudara. Kalau tidak bersaudara karena seagama, maka bersaudara sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Poin ini sebetulnya cukup bagi kita untuk mendorong terus-menerus upaya persatuan di antara sama kita. Nah, tapi di balik banyaknya instrumen hadis, riwayat maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk bersatu, sebetulnya memang harus dimulai dengan landasan utama dan paling pertama itu adalah membenahi akidah kita, pandangan dunia tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari segala sumber rujukan kehidupan kita yang kepadanya kita dari sana dan kepadanya kita kembali. Nah, karena itu pandangan dunia tauhid ini harus betul-betul tuntas kita dalami dengan baik. Lalu setelah itu kita pastikan bahwa kita menata kelola diri kita dengan tazkiyatun nafs. Terus-menerus memperbaharui jiwa kita, keyakinan kita, suasana ruhani kita dalam melihat sesama saudara kita. Dan yang ketiga adalah meningkatkan upaya silaturahmi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang biasa kita endapkan yang tidak baik antara satu dengan yang lain. Karena Al-Quran menyebutkan kalau kamu berbeda antara satu dengan orang lain, ada masalah yang terjadi di antara kamu, kata Al-Quran, syawirhum fil amr. Musyawarakan persoalan kalian. Jangan bawa ke tempat lain. Jadi sederhana saja Pak Hizbullah. Saya punya masalah misalnya dengan antum, kalau saya tidak selesaikan, saya dengan antum, bisa jadi saya ke orang lain, saya ceritakan antum, dan antum ke orang lain, antum menceritakan saya. Masalah kita yang tadinya cuma berdua, itu beranak pinak ke orang lain. Dan ini semestinya dihindari. Ini semestinya sudah ditinggalkan oleh mereka-mereka yang hidup dan menghidupkan madrasah Arba'in, madrasah Karbala. Saatnya para pecinta Ahlul Bait betul-betul menunjukkan di negeri kita yang kita cintai ini di Indonesia untuk akur antara satu dengan yang lain. Saya kira itu Pak Hizbullah. Ya, baik, terima kasih. Demikian Pak Hizbullah. Jadi kalau nanti pengen ada tanggapan selanjutnya, kami tetap persilahkan. Kalau memang belum ada, kita berlanjut pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Fatimah Zahro dari Facebook. Ingin bertanya, apakah Arba'in ada di dalam Al-Quran, Ustadz? Ya. Silakan, Ustadz. Secara
secara teks ya kelihatannya tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Tapi ayat yang berkenaan tentang amal, melaksanakan amal sebagaimana perintah kepada Nabi Musa alaihissalam itu menyuruh untuk berada dan mengamalkan satu amalan tertentu sampai 40 hari. Kan itu. Ketika dia naik ke Bukit Tursina, meninggalkan para sahabatnya, pengikutnya, dan menitip umatnya kepada saudaranya Nabi Harun. Lalu dia berangkat, tadinya rencana 30, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh menambah 10 hari lagi dan menjadi 40 hari. Itu Itu ayat yang berbicara tentang Nabi Musa dalam amaliyahnya, dalam perjalanannya menuju satu upaya menuntaskan penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah terkait dengan peristiwa Imam Hussein ada ayat yang spesifik berbicara itu? Tidak ada saya kira. Tetapi ada banyak makna ayat yang bisa kita rujukkan bahwa betapapun memang peristiwa 40 hari ini itu dialamatkan pada orang yang paling pertama kali datang menziarahi Karbala ya. Setelah 40 hari kejadian setelah hari Karbala lalu dijadikan itu sebagai momentum untuk menghidupkan syiar Karbala. Nah, tetapi kalau kita mau merujuk kepada Al-Qur'an Nabi, Al-Quran, Ahlul Bait Nabi adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan bahwa menghidupkan syiar Allah itu mendekatkan hati kita kepada ketakwaan. Jadi, mempelajari sejarah manusia suci, karena di Arba'in, di Karbala itu apa yang kita lakukan? Mempelajari sejarah. Mempelajari pribadi-pribadi manusia suci. Pribadi Aba Abdillahil Husain, pribadi Imam Sajjad, pribadi Abul Fadl Abbas, pribadi Sayyidah Zainab, yang betul-betul bukan saja ditunjukkan pada hari Asyura dan pada hari-hari Arba'in, tetapi sejak mereka lahir, seperti apa dia dididik di rumah Rasulullah, di rumah Az-Zahra, bagaimana mereka membentuk kepribadiannya, dan dalam bentuk pendidikan dari rumah Rasulullah, dari rumah Az-Zahra, sampai kepada Karbala itu tidak kita temukan adanya problem yang seakan-akan bertentangan antara satu dengan yang lain di dalam sejarah kehidupan mereka. Sejarah kehidupan mereka linier dan terus-menerus menyempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai pada peristiwa Karbala. Dan karena itu adalah sejarah manusia yang paling spektakuler dalam perjalanan sejarah umat manusia di kita, dan dia adalah manusia suci, maka dia masuk kategori syiar Allah. Dan menghidupkan syiar Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, min taqwal qulub, menghidupkan ketakwaan di dalam hati orang-orang mukmin. Jadi itu maksudnya. Jadi mau mencari secara letterlek ayat yang menyebutkan Arba'in Imam Hussein itu ada dalam Al-Qur'an, tentu kita tidak akan menemukan. Tapi bil makna, ada banyak ayat dalam Al-Quran yang bercerita untuk menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mempelajari pri kehidupan manusia-manusia suci. Mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Sangat jelas ya bagi saya rasa sebuah jawaban yang cukup komprehensif. Demikian jawabannya Ibu Fatimah Zahra. Baik, kita masih menunggu pertanyaan bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz dalam sesi diskusi ini. Tentu sangat menarik tadi Ustadz telah menjelaskan tentang Arba'in ini. Mungkin yang perlu kita garis bawahi lain lagi adalah bahwa Arba'in ini tentu sebuah titik sejarah yang tidak terlepaskan dari hal-hal yang terjadi sebelumnya. Dan atau mungkin saya ingin bertanya sedikit Ustaz, ide untuk memperingati Arba'in sedemikian rupa ini sampai sekarang, bahkan sampai puluhan juta orang melakukan jalan kaki long march itu, sebenarnya
itu idenya itu bermula dari perintah para maksumin atau dari para ulama atau bagaimana Ustaz? Untuk melakukan jalan kaki dari Najaf ke Karbala itu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Alamsyah. Saya kira prinsip dasarnya kalau kita melihat riwayat dari para imam, ya, prinsip dasarnya itu adalah ajaran ziarah sebetulnya. Perintahnya adalah berziarah. Tapi alamat perjalanannya apakah dimulai dari Najaf ataupun sampai ke Karbala itu tidak ada secara apa namanya secara teks disebutkan. Para penempuh pejalan hari-hari ini dimulai dari Najaf ke Karbala karena memang juga ingin mengambil berkah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi bahkan sebagian orang-orang dari tanah Arab yang lain, dari Kuwait, dari mana-mana itu ada yang berjalan kaki dari Kuwait. Ada kita mendengarkan atau membaca di berita, ada orang nyebrang dari Kuwait, dari mana itu, termasuk dari Irak sendiri. Ada yang dari Mosul, dari mana-mana itu tidak melalui Najaf dari tempat mereka masing-masing. Nah, tapi poin utama berziarah dari ajaran Arba'in ini adalah berziarah sebetulnya. Dan kalau kita baca doa ziarah Arba'in dan hadis-hadis yang menyangkut terkait dengan ziarah Arba'in, itu janjinya dari para imam disebutkan bahwa tidak ada janji yang paling baik. Sampai Imam Shadiq misalnya menyebutkan, orang yang membaca doa ziarah Arba'in saja itu diberikan pahala sama dengan 1 kali pahala haji dan pahala umroh. Kan itu? Jadi motivasinya sebetulnya adalah cinta. Membangun hubungan dengan datang berziarah kepadanya, ada cinta yang terbangun dalam diri kita, sehingga perlahan-lahan ada transformasi kita dalam diri kita untuk menyerap, mentransformasi nilai-nilai Karbala, nilai-nilai Asyura yang penuh dengan hikmah itu menjadi bahagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga terbentuk karakter, terbentuk identitas kita sebagai orang-orang yang mengaku berada di jalan Aba Abdillahil Husain. Mengaku di jalan Ahlul Bait. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa Arba'in menyimpan banyak hikmah, menyimpan banyak pelajaran. Dan mereka yang melakukan perjalanan itu sebetulnya dia sedang melakukan upaya transformasi sebetulnya. Dia sedang mentransformasi nilai-nilai Asyura, nilai-nilai Arba'in ke dalam dirinya. Sehingga ada internalisasi nilai-nilai itu yang bisa dia bawa pulang di rumahnya, di masyarakatnya untuk tidak pernah kehilangan kesempatan dalam rangka menghidupkan agama ini. Di kantor, di rumah, di jalanan, di dagang, di bisnis, berinteraksi dengan orang lain, dia membawa spirit Karbala itu. Bagaimana Imam Hussein dalam keadaan dia sudah mau disembeli, dia masih mendakwakan agama ini dengan baik. Ini karakter. Ini orang-orang yang tercerahkan. Ini orang-orang yang memiliki keyakinan. Bagaimana Sayyidah Zainab menyaksikan kepala Aba Abdillahil Husain di atas tombak. Bagaimana Sayyidah Zainab menyaksikan kepala Aba Abdillahil Husain ditonjok-tonjok pakai tongkat oleh Ibnu Ziyad, oleh Yazid alaihi wala'na. Tapi dia tetap menahan emosi yang begitu bergejolak di dalam hatinya. Lalu kemudian dia bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan secara baik, secara benar. Tidak kehilangan keseimbangan. Sehingga pesan-pesan agama ini terus mengalir deras masuk ke dalam pikiran dan kesadaran umat manusia. Dan itulah yang membuat Islam bertahan hingga hari ini. Nah, kita juga harus begitu sebetulnya. Sehingga kita tidak hanya terpaku untuk mencari-cari, adakah memang yang menyebutkan secara teks bahwa berjalan ziarah Arba'in itu harus dimulai dari Najaf ke Karbala. Poinnya adalah berziarah. Berziarah itu apa? Mendatangi sebetulnya. Ziarah itu apa? Mengunjungi. Ziarah itu datang kepadanya supaya wajah yang jorok ini, wajah yang kotor ini, pikiran yang tidak baik ini dilihat dan diberi oleh imam sebuah usapan yang baik sehingga kita berubah dalam akhlak, dalam perilaku, dalam tindakan, dalam cara pandang, dalam cara membawa hidup kita di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip-prinsip ajaran yang telah dibela dengan darah Aba Abdillahil Husain. Itu sebetulnya yang kita mau dapatkan.
Baik. Nah, Ustaz. Syukran katsiran, Ustaz. Menarik, Ustaz. Apalagi tadi seperti yang sudah antum sebutkan, ada juga hadis dari Imam Ja'far Shadiq dan juga ada hadis dari Imam Hasan Al-Askari kalau tidak salah yang mengatakan bahwa salah satu ciri seorang mukmin itu selain sholat 51 rakaat sehari dan memakai cincin di tangan kanan dan juga membaca ziarah. Jadi maksud saya memang ada semacam perhatian khusus pada a'immah yang sengaja memberitahukan kepada para pengikut Ahlul Bait bahwa kita memang harus memberikan perhatian khusus pada Arba'in Imam Hussein yang tentu perhatian khusus inilah yang kemudian sebagian antum jelaskan akan menimbulkan efek-efek, akan menimbulkan banyak sekali identitas kita sebagai seorang pengikut Ahlul Bait. Jadi terlihat bahwa apa bisa kita katakan Ustaz, bahwa hadis-hadis yang diucapkan para a'immah tentang keutamaan berziarah Imam Hussein itu tidak melulu berbicara tentang surga, tidak melulu bicara tentang akhirat, tapi memang itu di situ terdapat pesan-pesan yang harusnya kita lihat untuk sebagai cara kita untuk bereksistensi, sebagai cara kita untuk menjaga eksistensi Syiah. Apa perlu pemahaman seperti itu, Zat, dalam melihat hadis-hadis yang mengajak kita untuk berziarah ini? Atau bagaimana? Jadi kalau kita lihat misalnya ziarah, baik ziarah Asyura maupun ziarah Arba'in, memang tidak melulu dalam pengertian mendapatkan imbalan surga dan seterusnya, ya. Kalau kita lihat misalnya ketika kita mengatakan inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa adun liman adakum, gitu ya, dan seterusnya. Kita lihat bahwa ada argumentasi, ada pernyataan yang memastikan bahwa kita lain dari mereka, kan itu. Kita bara'ah, gitu kan. Kita sedang mengidentifikasi diri kita, siapa kita sebetulnya. Karena kita membaca ayat Al-Quran tidak sama orang fasik dan orang mukmin, gitu ya. Tidak sama. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Itu disebutkan oleh Al-Quran, ya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kan itu. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama profilnya. Tidak sama prototipe kehidupannya, tidak sama modelnya. Jadi sebetulnya ziarah Arba'in, ziarah Asyura, menghidupkan Arba'in, menghidupkan Asyura adalah menghidupkan dalam rangka mencoba, mencari dan menemukanali identitas diri kita. Profil diri kita yang berbeda dengan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang memusuhi Aba Abdillahil Husain dan kita tidak ingin bergabung dengan mereka. Kita mengatakan fama'akum ma'akum la ma'aduwikum. Kita mengatakan seperti itu. Saya mau bersama denganmu ya Aba Abdillahil Husain. Itu artinya apa? Kita sedang membuat garis demarkasi yang jelas, yang berbeda antara mereka yang berada dalam Madrasah Karbala Arba'in dengan mereka yang berada di luar Madrasah Karbala dan Arba'in. Harus ada profilnya dong, tidak sama. Tidak sama. Kalau kita sholat dan perilaku kita sama dengan orang yang tidak sholat, wah itu patut kita bertanya, serius itu. Kan itu. Kalau kita puasa dan perilaku kita sama dengan orang yang tidak berpuasa, siapa? Lalu apa maknanya? Jadi sebetulnya identifikasi diri sebetulnya, repositioning. Kita hadir di Madrasah Asyura, Karbala, Arba'in, sebetulnya kita sedang reposisi diri kita. Kita sedang menemukanali siapa kita sebetulnya di hadapan Aba Abdillahil Husain, di hadapan Sayyidah Zainab. Jadi saya kadang-kadang menggambarkan begini, Ustadz Alamsyah. Kalau kita berjalan ke Karbala itu, jarak dalam hitungan meter, dalam hitungan kilometer itu kan terlalu materi. Ya. Itu terlalu materialistik. Tetapi maksud saya, jarak dalam hitungan meter, kilometer itu memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang disebut dengan takarrub.
Dalam doa ziarah kita mengatakan takarruban, ya. Kita mau bertakarrub, kita mau mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidah Zahra, kepada Imam Hasan, kepada Imam Husain, kepada sahabat-sahabat Aba Abdillahil Husain. Kan itu. Kita mau mendekat. Jadi sebetulnya orang yang berjalan itu dalam gambaran yang bersifat materi dan ada makam yang kita mau datangi di Karbala itu bersifat materialistik, bersifat bendawi sebetulnya, bersifat fisikal. Tapi di dalamnya sebetulnya sedang menggambarkan bahwa kita ini sedang berusaha mendekatkan suasana batin kita, kejiwaan kita, pikiran kita, aliran darah kita, gerak substansi diri kita untuk menyatu dengan apa yang ada pada diri Aba Abdillahil Husain. Sehingga kita betul-betul merasakan, menyerap makna-makna dari peristiwa yang diperagakan oleh Sayyidah Zainab dalam perjalanannya menuju Damaskus. Dan ini yang penting untuk kita selalu camkan. Saya kira itu. Ya, jadi tapi ketika kita mendekat kepada Imam Hussein, berarti kan kita menjauhkan diri dari yang lain. Dan ini tentu pasti akan memunculkan konsekuensi, Ustaz. Apa dalam arba'in ini apa konsekuensi yang paling pertama harus kita sadari itu apa ketika kita menjauhkan diri juga dari berbaroah dari yang lain? Apa yang harus kita sadari dalam sebetulnya memaknai? Sebetulnya mendekatkan diri kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait Rasulullah, kepada Aba Abdillahil Husain dalam makna yang bersifat fisikal itu sulit dihindari dengan pihak-pihak manapun. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita bergaul, kita ke pasar, kita ke jalan, kita di kantor, kita di mana saja, kita bisa bergaul dengan siapapun. Jangankan yang seagama dengan kita, yang tidak seagama dengan kita tetap bisa bergaul. Tetapi dalam suasana kita bergaul itu kita menunjukkan bahwa kita beda dengan mereka. Dalam apa? Dalam kepribadian kita, dalam akhlak kita, dalam tata cara kita berbicara, dalam cara kita berpakaian, dalam cara kita makan, dalam cara kita bekerja, berbeda dengan mereka. Kan itu? Jadi kita tidak mungkin bisa berpisah secara fisik, itu mustahil karena kita makhluk sosial. Kita yang minoritas di Indonesia ini mustahil untuk berpisah dengan masyarakat umum. Bahkan tugas kita adalah cair dengan seluruh kelompok masyarakat, bergaul dengan mereka, dan tunjukkan sosok kita sebagai pembeda dari mereka. Kalau ini kita lakukan, maka sebetulnya kita sedang menghadirkan Karbala. Kita sedang menghadirkan Arba'in. Kita hadir di tengah masyarakat yang begitu centang peranang, dan kita datang membawa nilai-nilai Asyura, nilai-nilai Arba'in. Orang perlahan-lahan akan bilang, siapa nih orang? Kok beda? Nggak ikut-ikut, nggak terjerumus, nggak melakukan hal-hal yang nista dan seterusnya. Perlahan-lahan orang akan bertanya. Dan kalau orang sudah mulai bertanya seperti itu, terbuka peluang bagi kita untuk menyatakan apa nilai, apa prinsip hidup kita, apa pandangan dunia kita yang kita miliki, sehingga kita berbeda dengan mereka. Pada saat itulah Karbala hidup. Pada saat itulah Madrasah Arba'in hidup. Bukan semata tepuk dada. Tidak. Tidak. Tapi ketika sehari-hari kita hidup di tengah masyarakat, kita bergaul apa adanya sebagaimana layaknya orang bergaul. Tapi kita punya nilai, kita punya norma, kita punya takaran-takaran, kita punya timbangan-timbangan, kita punya rasional yang memastikan bahwa ketika kita bergaul, kita tidak sama dengan mereka. Kita punya nilai yang moral yang begitu agung dan tinggi. Yang kalau kita lakukan, kita hindari, kita tinggalkan itu sama dengan kita menistakan Karbala. Kita menistakan Arba'in. Tetapi ketika kita menghidupkan norma yang baik, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang agung. Tadi saya sebutkan, tercerahkan. Punya keyakinan, bertanggung jawab dengan baik. Kan itu. Kalau kita sebutkan satu persatu dan banyak yang bisa kita sebutkan, maka sebetulnya kita sedang menghidupkan identitas kita sebagai orang-orang yang lahir dari Madrasah Asyura dan Madrasah Arba'in. Baik, Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Sebuah pemaparan yang sangat indah ya dari Ustaz Ahmad Hidayat tadi. Ya mungkin kita masih ada kurang lebih 30 menit untuk
berdiskusi. Jadi kami persilahkan bagi yang ingin bertanya di Zoom maupun yang di Facebook, kami persilahkan. Jadi tujuan short course ini kan adalah untuk supaya terjadi timbal balik pengetahuan. Jadi tidak seperti ceramah yang biasa di mana kita hanya mendengarkan. Short course atau kajian-kajian seperti ini diadakan oleh ICC dengan harapan bahwa para pengikut Ahlul Bait tidak hanya pasif menerima, tapi juga mungkin bisa aktif dalam memberikan pandangan. Tentu sebuah seperti Ustadz katakan bahwa sebuah perubahan atau pandangan atau timbal balik itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kerjasama adalah salah satu identitas pengikut Ahlul Bait dalam mengikuti madrasah Asyura, madrasah Arba'in. Sehingga dengan demikian dibuatlah kajian ini dengan harapan para peserta juga bisa aktif memberikan pandangan-pandangannya yang tentu akan memperkaya khazanah keilmuan kita semuanya. Kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, sedikit saya kasih catatan sambil tidak harus 30 menit lagi, Iya. Ustadz Alamsyah. Iya, iya. Kalau sudah dirasa cukup, Iya. kita bisa cukupkan. Iya. Tetapi terakhir saya ingin menyebutkan begini, dalam sebuah, saya baca di buku Manusia 250 tahun. Ada ungkapan Imam Ali Khamenei menarik sekali bahwa Sayyidah Zainab itu, ini menarik sekali untuk kita lihat kepribadian Sayyidah Zainab. Membaca Sayyidah Zainab berarti membaca 3 hal. Pertama, bagaimana Sayyidah Zainab mengawali sikapnya berpihak kepada Imam Hussein meninggalkan Madinah. Itu poin pertama. Di tengah-tengah banyak orang-orang besar ya, di Madinah memberikan saran, mempertanyakan langkah Imam Hussein. Kenapa harus membawa perempuan? Kenapa harus membawa anak-anak dan seterusnya? Tapi kita menyaksikan Sayyidah Zainab memilih ikut bersama dengan Imam Hussein. Ini bukan berarti tidak punya konsekuensi, punya banyak konsekuensi. Yang kedua, apa peran dan bagaimana Sayyidah Zainab ketika berada di Karbala. Mulai dari tanggal 2 Muharram sampai pada tanggal 10 atau 11 Muharram. Malam 11 Muharram. Bagaimana peran Sayyidah Zainab sedemikian rupa. Begitu mengagungkan. Begitu banyak nilai, begitu banyak pesan. Kalau kita mempelajari Sayyidah Zainab, kata Imam Ali Khamenei, 2 hal yang sudah saya sebutkan ini. Pertama, sikap Sayyidah Zainab memilih bersama dengan Imam Hussein meninggalkan Madinah. Yang kedua, sikap dan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab berada menemani 8 hari kurang lebih berada di Karbala. Bagaimana perannya, apa yang dia lakukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kata Imam Ali Zainal Abidin, apa yang kemudian diperankan oleh Sayyidah Zainab sejak 11 Muharram sampai 20 Safar atau bahkan sampai setelahnya. Ini sebuah, menurut saya kalau kita melakukan kajian terkait dengan Sayyidah Zainab, maka menurut saya 3 topik ini menjadi sangat istimewa yang disebutkan oleh Imam Ali Khamenei. Menurut saya kalau ibu-ibu mau melakukan kajian tentang peran perempuan dalam menghidupkan dakwah Ahlul Bait, maka 3 tema yang disodorkan oleh Imam Ali Khamenei dalam buku Manusia 250 tahun itu menarik untuk dikembangkan dalam banyak perspektif kajian.
karena di sana Sayyidah Zainab menyodorkan kepada kita sebuah laku hidup yang betul-betul sangat istimewa. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zahra, apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin tentang apa yang mesti dilakukan oleh Sayyidah Zainab untuk berada selalu mendampingi Imam Hussein. Dan saya kira inilah ikhwan sekalian, akhwat sekalian yang saya muliakan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, menurut saya ini catatan terakhir saya terkait dengan bagaimana Madrasah Arba'in ini bisa membentuk kepribadian kita, membentuk jati diri kita, identitas kita sebagai seorang Syiah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita yang serba belum menentu ini. Dan saya kira pribadi Sayyidah Zainab menarik untuk kita kenali. Bukan saja untuk ibu-ibu, tetapi untuk ikhwan. Karena di sana tersimpan pelajaran yang sangat istimewa. Bagaimana bersikap, bagaimana mengambil sikap. Dan kalau saya sedikit tambah 1 menit lagi, jelas ketika Imam Hussein menerima surat dari Yazid yang disampaikan oleh Gubernur Madinah sebelum meninggalkan Madinah, Imam Hussein menyebutkan pernyataan yang sangat menarik. Hayhat minadillah, sebagai jawaban atas surat yang dikirimkan oleh Yazid. Karena hanya 2 yang diinginkan oleh Yazid dalam isi suratnya. Pertama, meminta baiat, dan dengan itu Imam Hussein akan selamat, akan damai, akan sejahtera, akan macam-macam sebagaimana ukuran-ukuran Yazid. Tetapi jika menolak, maka Imam Hussein akan mengalami derita hidup sampai kepada pembunuhan. Dan Imam Hussein dari awal menggariskan bahwa pilihannya adalah hayhat minnadillah. Dan menarik, Sayyidah Zainab memilih menyatakan hal yang sama, hayhat minnadillah. Dan itu adalah kepribadian dan identitas dari mereka-mereka yang hadir pada Madrasah Arba'in, majelis Arba'in. Saya kira demikian Ustadz Alamsyah, jika tidak ada yang bertanya lagi, bisa antum cukupkan. Ya, ya. Nah, Ustaz, syukron Ustaz atas closing statement-nya yang sangat menarik. Dan juga insya Allah nanti dalam rangkaian kajian ini ada pembahasan tentang peran wanita dalam Arba'in ini. Itu insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Ois. Jadi insya Allah akan menarik kajian itu dengan pembahasan. Jadi dan karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa cukupkan untuk acaranya sudah kemarin. Oh ya, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustadz, kita tuturkan atas materinya yang sangat luar biasa Ustadz. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang mengikuti kajian ini via Zoom maupun Facebook. Semoga kajian sederhana ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perhatian dari Imam Hussein, dan juga semoga ini sebagai satu langkah kecil kita untuk menyatakan diri senantiasa bersama para pengikut Al-Imam Hussein, dan pada akhirnya nanti akan membawa kita untuk semakin mendekat kepada imam zaman kita, Al-Imam Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.